Pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 8 tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Polisi belum menahan para tersangka. Delapan orang tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin adalah HS, IS, TS, RG, JS, DP, SP, dan HG. 8 orang itu hingga kini belum ditahan. Polisi baru akan memeriksa 8 tersangka dalam beberapa hari ke depan. 1 dari 8 tersangka itu juga ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang karena mempekerjakan tahanan yang di kerangkeng tanpa diberikan upah. Tersangka kena TPPU dan kena 351 ayat 3. Jadi total ada 9 tersangka, Pak? Ada 9 tersangka namun jumlahnya 8. Oh, jumlahnya 8. Dan itu kita tetap melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan, saksi-saksi, dan apabila berkembang, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Sebelumnya keberadaan kerangkeng di rumah terbit rencana perangin-angin terbongkar saat KPK menggeledah rumah terbit terkait kasus suap yang menjeratnya. Polda Sumatera Utara menemukan fakta sudah ada 656 orang yang dititipkan di tempat itu sejak tahun 2010. Kerangkeng manusia di rumah terbit diklaim sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Penyidik menemukan banyak kejanggalan, diantaranya orang-orang kerangkeng dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik terbit tanpa diupah. Bahkan, polisi menemukan sebanyak 6 orang yang dianiaya hingga cacat di kerangkeng itu. Kemudian ada 3 orang lainnya yang tewas tak wajar. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Untuk membahas terkait tersangka kerangkeng manusia, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Selamat sore, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat sore, Mbak. Waalaikumsalam, Bapak. Pak Hadi, apa alasan pihak kepolisian tidak menahan ke-8 tersangka? Ya, jadi yang pertama kami sampaikan bahwa rangkaian penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara pada hari Senin kemarin, tanggal 21 Maret, berdasarkan hasil gelar perkara, kita sudah menetapkan 8 orang tersangka yang berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG, serta satu lagi SP. Dari 8 orang ini, 7 orang itu dikenakan pasal 7 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun plus sepertiga ancaman pokok. Dan 1 orang atau 2 orang itu dikenakan pasal 2 undang-undang yang sama. Baik. Nah, Pak Hadi, untuk yang 2 orang ini itu ada inisial TS, itu masuk ke 2 pasal, yaitu pasal 7 dan pasal 2 yang kita kenakan. baik, Pak Hadi, sudah ditetapkan 8 tersangka dan akan dilakukan pemeriksaan. Apakah ini menjadi alasan polisi belum menahan ke-8 tersangka? Ya, jadi kan selama ini kita sudah memeriksa lebih dari 80 orang ya. Baik. 80 orang saksi-saksi yang kita interogasi, dan setelah penetapan dari 8 orang ini, itu kita akan panggil ke-8 orang ini sebagai atau kapasitasnya sebagai tersangka. Jadi nanti proses pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan sebagai tersangka. Baru nanti proses administrasi kita, sprint H dan sprint K-nya itu dilengkapi dan proses selanjutnya. Pak Hadi, mengapa pihak kepolisian belum menetapkan Bupati Langkat sebagai tersangka, padahal kerangkeng manusia ini berada di rumahnya? Seperti yang sudah sebelumnya kami sampaikan juga bahwa
Proses ini masih terus berjalan, proses ini masih terus bergulir. Kita juga penyidik tidak berhenti dari penetapan 8 orang tersangka. Jadi akan terus berkembang dan terus dikembangkan penyidikannya, terus kita dalami. Baik, Pak Hadi, apakah dari ke-8 tersangka ini polisi sudah menemukan adanya salah satu inisiator atau pendiri dari kerangkeng manusia tersebut? Ya, begini Mbak, kan proses penyidikan yang kita dalami ini rangkaiannya cukup panjang Mbak ya. Mengingat melihat dari periode waktu 2010 sampai 2021 kasus ini terungkap, kemudian kita juga memeriksa puluhan saksi baik dari keluarga, bahkan bupati nonaktif itu sendiri sudah kita mintai keterangan. Baik. Kemudian penghuni kerangkeng itu juga sudah mintai keterangan. Jadi proses ini masih terus berjalan. Dengan penetapan yang kemarin berdasarkan hasil gelar perkara sebanyak 8 orang itu juga masih terus berjalan, masih terus berkembang. Oke, Pak Hadi, dari ke-8 tersangka, apakah salah satunya ada anak dari Bupati Langkat yang turut terlibat dalam kerangkeng manusia, Pak? Kita kan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi yang kami sampaikan terkait dengan inisial-inisial itu semata-mata kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Nanti pada saatnya kita juga akan menyampaikan secara gamblang, secara jelas terkait dengan peran, motif dan lain sebagainya. Pasti nanti akan kita sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi atas informasinya. Kami tunggu bagaimana hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan ke-8 tersangka. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Pemirsa, keberadaan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin sempat menuai polemik karena dianggap sebagai perbudakan modern. Namun pihak keluarga membantah tuduhan tersebut. Misteri kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin terkuak satu persatu. Dari penemuan yang didapatkan oleh Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara, lebih dari 1 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng pada tahun 2016 dan 2021. Temuan ini semakin memperkuat dugaan kekerasan dalam rehabilitasi tanpa izin di rumah Bupati nonaktif Langkat. Dari penyelidikan diketahui ada 656 orang yang pernah menghuni kerangkeng di rumah terbit. Di sisi lain, Migran Care menduga kerangkeng manusia di rumah terbit rencana ditengarai sebagai bentuk perbudakan modern. Dengan bukti foto dan video yang dimiliki, Migran Care pun melaporkannya ke Komnas HAM. Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Sementara itu, juru bicara keluarga Bupati Langkat menyayangkan temuan Migran Care tersebut sebab dianggap menyudutkan pihak terbit rencana perangin-angin. Menyayangkan ulah Migran Care, ulah Komnas HAM yang belum melalui proses panjang langsung berkesimpulan, tapi katanya data sementara. Ini menurut hemat kami tidak profesional. Sementara di sisi lain, sejumlah warga justru mendukung keberadaan kerangkeng yang dijadikan tempat rehabilitasi. 26 Januari lalu mereka datang ke rumah terbit untuk meminta panti rehab narkoba dibuka kembali karena dianggap membantu. Tim Liputan iNews melaporkan.